Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kejutan terjadi tadi malam kawan-kawan di matchday kedua fase knockout atau fase quarter final di turnamen Skilling Open, di mana 3 pemain berhasil membalikkan keadaan setelah kemarin di matchday pertama kalah oleh lawan-lawannya. Pemain yang berhasil comeback itu adalah Ian Nepomuk, Wesley So, dan Hikaru Nakamura. Sedangkan Magnus Carlsen bermain draw 4 kali melawan Anish Giri. Otomatis dia lolos setelah di matchday pertama menang melawan Anish Giri. Sedangkan untuk partai yang saya ulas ini kawan-kawan adalah partai dari Levon Aronian melawan Ian Nepomniachtchi. Kita langsung saja kawan-kawan lihat permainannya. Di sini Levon Aronian memegang putih, Ian Nepomniachtchi memegang hitam. Aronian mengawali permainan dengan pion C4 bermain dengan English opening, dibalas dengan pion C5, variasi simetrikal, kuda C3, kuda F6, dan pion G3. Levon Aronian bermain dengan variasi Fianchetto, pion D5, pion pukul pion, kuda pukul pion, gajah G2, dan Ian Nepomniachtchi melangkahkan kuda ke C7. Ini adalah variasi dari Rubinstein. Aronian melanjutkan pion D3, pion E5 lanjut Nepo ingin menambah kontrol pada petak D4 serta petak F4. Gajah putih ke E3, gajah hitam ke E7, beteng digeser ke C1, menempati file atau lajur yang semi terbuka. Ian Nepo melangkahkan kuda ke E6. Aronian pun mengembangkan kuda ke H3, tidak mengembangkan kuda ke F3. Dia tidak ingin menutupi diagonal petak terang bagi gajahnya. Dan di langkah ke-9 dan ke-10 ini, kedua pemain rokade sayap raja. Ian Nepo melanjutkan pengembangan kuda ke C6. Gajah pukul kuda. Di sini saya rasa kesalahan pertama atau kesalahan yang cukup dini dilakukan oleh Levon Aronian. Menukarkan gajah Fianchetto-nya dengan kuda, ini adalah pertukaran yang cukup dini. Gajah Fianchetto biasanya digunakan untuk bertahan hingga permainan memasuki middle game, tapi saya rasa di awal-awal atau di langkah ke-11 ini cukup dini bagi putih untuk menukarkan gajahnya. Mungkin kedepannya putih akan mendapatkan masalah pada diagonal panjang ini. Ian Nepo pukul balik dengan pion, dan di sini sudah terlihat jelas maksud dari Levon Aronian menukarkan gajahnya dengan kuda hitam, yaitu ingin merusak struktur pion hitam menjadi bertumpuk di lajur C. Maksud dia kedepannya akan mencoba menghantam kedua pion ini dengan sokongan betengnya. Permainan berlanjut dengan pion F3 lanjut Aronian. Beteng hitam digeser ke B8 mengincar pion B2, pion maju ke B3, dan pion F5 lanjut Ian Nepo. Kuda bermanuver ke F2, pion H5, raja ke H1, dan pion G5 lanjut Ian Nepo. Apakah kalian pernah melakukan serangan seperti ini kawan-kawan? Serangan yang dilakukan oleh Ian Nepo ini dengan para pionnya di sayap raja. Serangan frontal badai pion di sayap raja ini merupakan langkah yang cukup berani tapi beresiko membuat posisi rajanya kedepannya akan terbuka dan terekspos. Tapi dengan adanya 4 pion di sayap raja ini membuat para perwira putih tidak leluasa mengembangkan permainan karena para pion ini sudah mengontrol petak-petak di area pertahanan putih. Kita lihat saja kawan-kawan apakah mampu Levon Aronian menahan serangan dari para pion hitam ini, ataukah serangan ini menjadi bumerang bagi Ian Nepomniachtchi. Permainan berlanjut dengan kuda ke A4 mengincar pion C5, di backup dengan beteng di B5, gajah mundur ke D2, pion G4 lanjut Ian Nepo menantang pion F3, tantangan tidak diterima. Levon Aronian melangkahkan pion E4. Ian Nepo melanjutkan langkah kuda ke D4 mengincar pion F3, pion maju ke F4, dan kuda pun lanjut kembali lompat ke F3. Coba perhatikan kawan-kawan di mana kuda hitam ini sudah menjadi momok yang menakutkan di peta F3. Inilah salah satu akibat terlalu dininya putih menukarkan gajahnya dengan kuda tadi di langkah ke-11. Seharusnya gajah tadi berada pada posisi di G2 untuk mengontrol diagonal panjang. Permainan dilanjutkan Levon Aronian dengan gajah ke E3, pion H4, raja ke G2,
Menteri Hitam ke E8 bersiap untuk ke lajur H. Dan Aronian melanjutkan gajah pukul pion. Gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, Menteri Hitam ke H5. Sekarang posisi Menteri Hitam sudah mendekati Raja Putih. Tentu Raja Putih sudah tidak nyaman lagi berada di tempatnya kawan-kawan. Levon Aronian melanjutkan menggeser beteng ke H1, memberikan jalan bagi rajanya untuk lari, sekaligus untuk membackup pion yang ada di H2 ini. Ian Nepo melanjutkan pion E pukul pion F4, dipukul balik dengan pion G dan pion H3 skak. Raja pun ke F1. Sebetulnya kawan-kawan, pada posisi seperti ini langkah terbaik bagi hitam adalah melangkahkan menterinya ke H5 untuk mengincar pion lemah F4 karena pion putih ini sudah tidak dapat lagi dijaga oleh para perwira putih. Selanjutnya apabila putih merespon dengan beteng naik ke C2, barulah pion H3 skak setelah raja ke F1, menteri pukul pion F4. Selanjutnya hitam mempunyai banyak opsi untuk melanjutkan langkahnya, yaitu pukul pion yang ada di H2 atau pukul pion yang ada di E4, sehingga lajur F terbuka bagi betengnya untuk menyokok serangan bagi menteri hitam. Tapi Ian Nepo lebih memilih variasi pion H3 skak raja ke F1. Ian Nepo pukul pion F4, kuda pukul pion, beteng pukul pion, beteng putih pukul pion C6, gajah hitam ke P7 mengancam beteng, beteng digeser ke F6 menantang bertukar beteng. Apabila tantangan diterima beteng pukul beteng, kuda pukul beteng skak menggarpu menteri. Ian Nepo hanya memblokade dengan beteng di F5. Aronian melangkahkan kuda ke G3 menggarpu menteri serta beteng. Ian Nepo merespons serangan dari kuda putih ini dengan langkah yang cukup cantik, langkah pengorbanan kuda ke D2 skak, raja ke E1 dan menteri hitam ke E8 skak. Di sini Levon Aronian menyerah kawan-kawan di langkah ke-31. Sebetulnya permainan atau kombinasi-kombinasi langkah masih cukup panjang untuk tetap dilanjutkan. Akan tetapi di langkah-langkah berikutnya ini kawan-kawan akan terlihat alasan Levon Aronian menyerah. Apabila raja pukul kuda di D2, beteng hitam akan pukul kuda F2 skak, raja ke C1, beteng pukul beteng. Dengan keunggulan satu beteng, saya rasa inilah alasan Levon Aronian menyerah. Coba kita lihat satu variasi yang lain. Apabila menteri memblokadenya di E2, menteri pukul menteri skak, dipukul balik dengan kuda ke F3 skak, raja ke D1, beteng pukul beteng. Masih saja kawan-kawan, hitam masih unggul perwira di variasi seperti ini. Oleh karena itu, saat menteri hitam ke peta E8 skak, Levon Aronian memutuskan untuk menyerah. Coba kita kembali ke momen yang menarik kawan-kawan di langkah ke-15, di mana Ian Nepo membentuk serangan badai pion di sayap raja. Para pion inilah yang membatasi pergerakan para perwira putih. Dan itulah kawan-kawan permainan Levon Aronian saat berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi harus menyerah di langkah ke-31. Semoga video ini atau permainan tadi bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi dalam bermain catur. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.